Di balik riuh rendah kembang api yang memecah langit malam dan sorak-sorai ribuan manusia yang merayakan pergantian angka di kalender, ada sebuah rahasia yang berdenyut lebih kencang daripada dentuman musik di pesta paling megah sekalipun. Malam itu, saya berdiri di sana, di sudut balkon yang gelap, menyaksikan sebuah pemandangan yang tak seharusnya saya lihat. Sebuah ciuman yang bukan sekadar ungkapan kebahagiaan, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap norma, kesetiaan, dan takdir yang telah digariskan. Malam pergantian tahun selalu dianggap sebagai gerbang menuju lembaran baru. Namun bagi Elara dan Julian, malam itu adalah puncak dari sebuah labirin perasaan yang telah mereka bangun secara sembunyi-sembunyi selama berbulan-bulan. Bayangkan sebuah villa mewah di puncak perbukitan yang menghadap ke arah kota, di mana lampu-lampu berkelap-kelip seperti berlian yang tumpah di atas beludru hitam. Udara dingin pegunungan menusuk hingga ke tulang, namun suasana di dalam villa itu justru terasa gerah oleh ketegangan yang tak kasat mata. Elara adalah istri dari pria paling berpengaruh di kota itu, Adrian, seorang pengusaha yang tangannya dingin dan hatinya sekeras batu granit. Pernikahan mereka adalah sebuah monumen kesuksesan finansial, sebuah aliansi bisnis yang dibungkus dengan gaun sutra dan jas pesanan penjahit ternama. Namun di dalamnya, Elara hanyalah burung dalam sangkar emas yang merindukan udara bebas. Julian datang ke dalam kehidupan mereka sebagai seorang arsitek muda yang jenius, yang disewa Adrian untuk merenovasi sayap barat villa megah tersebut. Sejak hari pertama, aura Julian sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Dia membawa aroma kayu pinus dan debu rencana bangunan. Sesuatu yang nyata dan jujur di tengah kepalsuan parfum mahal yang memenuhi ruangan. Saya sering melihat mereka saat saya bertugas memastikan segala kebutuhan logistik di rumah itu terpenuhi. Awalnya hanya diskusi tentang material bangunan, tentang bagaimana cahaya matahari harus jatuh di ruang tengah, atau tentang pemilihan jenis marmer yang paling sesuai. Namun seiring berjalannya waktu, diskusi itu berubah menjadi percakapan yang lebih dalam. Mereka berbicara tentang mimpi yang terkubur, tentang buku-buku yang mereka baca di bawah lampu tidur, dan tentang kesepian yang mereka rasakan meski berada di tengah keramaian. Psikologi manusia seringkali bekerja dengan cara yang aneh. Semakin sesuatu dilarang, semakin besar keinginan kita untuk mencicipinya. Cinta terlarang antara Elara dan Julian bukanlah sekedar nafsu picisan, melainkan sebuah resonansi jiwa yang saling menemukan di tempat yang salah. Dalam dunia psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan efek Romeo dan Juliet, di mana rintangan dan larangan justru memperkuat ikatan emosional antara dua orang. Mereka tahu bahwa setiap tatapan mata yang terlalu lama, setiap sentuhan tangan yang tidak sengaja saat menunjuk cetak biru adalah sebuah risiko besar. Adrian bukanlah pria yang pemaaf, dan dunia mereka bukanlah tempat yang ramah bagi pengkhianatan. Namun di malam tahun baru itu, semua pertahanan yang mereka bangun selama ini runtuh bersamaan dengan hitungan mundur menuju tengah malam. Pesta malam itu sangat luar biasa. Meja-meja panjang dipenuhi dengan lobster, kaviar, dan menara sampahnya yang tak ada habisnya. Para tamu mengenakan topeng, sebuah tema pesta yang ironis, karena sebenarnya hampir semua orang di sana memang sudah memakai topeng dalam kehidupan sehari-hari mereka. Elara mengenakan gaun berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Namun matanya yang sayu terus mencari seseorang di antara kerumunan. Adrian, seperti biasa, sibuk dengan lingkaran bisnisnya, tertawa keras sambil memegang gelas kristal, seolah-olah istrinya hanyalah aksesori tambahan di lengannya. Julian berdiri di sudut ruangan, mengenakan tuksida hitam yang membuatnya tampak sangat berbeda dari Julian sang arsitek yang biasanya berlumuran debu. Dia tampak tidak nyaman, namun matanya tak pernah lepas dari Elara. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, suasana semakin memanas. Musik jazz yang lembut berganti menjadi dentuman musik elektronik yang menggairahkan. Orang-orang mulai berdansa dengan lebih bebas, melupakan protokol dan tata krama. Di momen itulah, Elara memberikan isyarat kecil, sebuah gerakan tangan yang halus ke arah taman belakang yang tersembunyi di balik barisan pohon cemara. Julian mengikutinya beberapa menit kemudian, memastikan tidak ada mata yang curiga. Namun, saya ada di sana.
sedang memeriksa stok minuman di bar luar, dan saya melihat segalanya. Taman itu diterangi oleh lampu-lampu kecil yang digantung di dahan pohon, menciptakan suasana yang magis dan sangat intim. Suara musik dari dalam rumah terdengar sayup-sayup, tertutup oleh desir angin malam. Mereka bertemu di dekat air mancur tua yang sudah tidak berfungsi. Tidak ada kata-kata yang terucap saat mereka berhadapan. Di bawah cahaya bulan yang pucat, wajah Elara tampak sangat rapuh sekaligus berani. Julian melangkah maju, memecah jarak yang selama ini mereka jaga dengan susah payah. Dia menyentuh pipi Elara dengan ujung jarinya. Sebuah gerakan yang sangat pelan, seolah takut Elara akan hancur jika disentuh terlalu keras. "Kita tidak seharusnya di sini," bisik Elara. Namun tangannya justru menarik kerah baju Julian lebih dekat. Julian tidak menjawab dengan kata-kata. Dia menjawab dengan sebuah ciuman yang penuh dengan rasa lapar, kerinduan, dan keputusasaan. Itu adalah ciuman yang telah tertahan selama berbulan-bulan. Sebuah ciuman yang mempertaruhkan segalanya. Dalam konteks sosiologis, hubungan semacam ini sering dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap struktur kekuasaan yang menindas. Elara tidak hanya jatuh cinta pada Julian, dia jatuh cinta pada kebebasan yang dibawa Julian. Bagi Julian, Elara adalah inspirasi yang paling murni, sebuah keindahan yang terperangkap dalam arsitektur kehidupan yang dingin. Namun, secara moral, mereka sedang bermain dengan api. Di tengah masyarakat kita, perselingkuhan tetap menjadi tabu yang paling besar, terutama jika melibatkan pengkhianatan terhadap komitmen pernikahan. Namun, sebagai saksi mata, saya bisa merasakan bahwa apa yang terjadi di antara mereka jauh lebih kompleks daripada sekadar hitam dan putih. Ada nuansa abu-abu yang begitu tebal, di mana cinta dan rasa bersalah saling berjalin. Saat jarum jam mendekati angka 12, ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya. Di dalam villa, suara hitungan mundur mulai terdengar. 10, 9, 8. Setiap angka yang diteriakkan oleh kerumunan seolah menjadi lonceng kematian bagi kewarasan mereka. Mereka saling berpelukan erat, seolah-olah dunia akan berakhir saat tahun berganti. Julian membisikkan sesuatu di telinga Elara. Mungkin sebuah janji, mungkin sebuah ucapan selamat tinggal, atau mungkin sebuah ajakan untuk melarikan diri. 7, 6, 5. Nafsu dan romansa bercampur menjadi satu dalam suasana yang sangat menggairahkan. Ada sesuatu yang sangat erotis dalam kerahasiaan, sebuah adrenalin yang tidak bisa didapatkan dari hubungan yang legal dan terbuka. 4, 3, 2. Langit tiba-tiba meledak. Kembang api pertama diluncurkan, mewarnai kegelapan dengan warna merah, emas, dan biru. Suara ledakan itu menenggelamkan segalanya. Pada angka 1, seluruh kota bersorak. Di taman itu, di tengah hujan percikan cahaya dari langit, Elara dan Julian seolah terputus dari dunia luar. Mereka tidak lagi peduli pada Adrian, pada reputasi, atau pada masa depan yang tidak pasti. Bagi mereka, waktu berhenti di detik itu juga. Namun, kebahagiaan itu sangat singkat. Begitu kembang api mereda, kenyataan kembali menghantam. Elara harus kembali ke dalam, kembali menjadi istri yang sempurna, kembali ke dalam pelukan pria yang tidak dia cintai. Julian harus kembali menjadi orang asing, seorang pekerja yang hanya bertugas mempercantik dinding-dinding yang memenjarakan wanita yang dicintainya. Saya melihat Elara merapikan gaunnya dan menghapus sisa lipstik yang berantakan dengan ujung jarinya. Matanya berkaca-kaca, namun dia memaksakan sebuah senyuman. Senyuman topeng yang biasa dia gunakan. Julian berdiri mematung, menatap punggung Elara yang menjauh menuju cahaya terang di dalam villa. Ada kesedihan yang begitu mendalam dalam sosoknya yang tegak itu. Fenomena cinta terlarang di malam tahun baru ini sebenarnya bukan hal yang langka. Statistik menunjukkan bahwa malam-malam perayaan besar seringkali menjadi pemicu bagi orang-orang untuk melakukan tindakan impulsif. Kombinasi antara alkohol, atmosfer perayaan, dan perasaan awal yang baru membuat orang merasa berani untuk melanggar batas-batas yang biasanya mereka patuhi. Namun, apa yang membuat kisah Elara dan Julian begitu berkesan bagi saya adalah intensitasnya. Ini bukan sekadar petualangan satu malam.
Ini adalah sebuah tragedi modern yang dibungkus dalam kemewahan. Mereka adalah dua jiwa yang haus, yang menemukan oase di tengah padang pasir, namun oase itu beracun. Setelah malam itu, suasana di villa berubah total. Adrian tampaknya tidak mencurigai apapun, atau mungkin dia terlalu sombong untuk percaya bahwa istrinya bisa berpaling darinya. Namun Julian tidak pernah menyelesaikan proyek renovasi itu. Dia menghilang beberapa hari setelah tahun baru, meninggalkan surat pengunduran diri yang singkat dan dingin. Elara menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Dia sering menghabiskan waktu di taman, di dekat air mancur tua itu, menatap langit seolah mencari sisa-sisa kembang api yang sudah lama padam. Kisah mereka mengajarkan kita tentang betapa rapuhnya konstruksi kebahagiaan yang kita bangun di atas fondasi kepalsuan. Cinta, dalam bentuknya yang paling liar dan terlarang, seringkali muncul sebagai pengingat bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan keinginan dan kerentanan. Kita seringkali berpikir bahwa kita memiliki kendali penuh atas hidup kita. Namun, di hadapan perasaan yang begitu kuat, semua kendali itu hanyalah ilusi. Malam tahun baru bagi kebanyakan orang adalah tentang harapan. Namun, bagi Elara dan Julian, itu adalah tentang kenangan yang menyakitkan sekaligus indah. Sebuah rahasia yang akan mereka bawa hingga liang lahat. Mengapa kita begitu terobsesi dengan kisah cinta seperti ini? Mungkin karena di dalam diri kita masing-masing ada bagian yang ingin memberontak. Ada bagian yang ingin merasakan gairah yang begitu membara hingga bisa menghanguskan segalanya. Kita melihat diri kita dalam kerentanan Elara dan dalam keberanian Julian. Kita bertanya-tanya, apa yang akan kita lakukan jika kita berada di posisi mereka? Apakah kita akan memilih kenyamanan yang dingin atau gairah yang berbahaya? Jawaban atas pertanyaan itu seringkali menentukan siapa kita sebenarnya. Dunia mungkin melihat hubungan mereka sebagai sebuah noda, sebuah kesalahan moral yang tak termaafkan. Namun, sebagai saksi mata yang melihat bagaimana mereka saling menatap, saya tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pengkhianatan di sana. Ada sebuah upaya putus asa untuk merasa hidup di tengah dunia yang terasa mati. Romansa yang mereka jalani adalah sebuah puisi yang ditulis dengan tinta yang mudah luntur. Namun, setiap barisnya mengandung kebenaran yang menyakitkan. Malam tahun baru itu bukanlah awal dari sesuatu yang baru bagi mereka, melainkan sebuah jeda abadi dalam waktu. Sebuah momen di mana mereka benar-benar menjadi diri mereka sendiri, tanpa topeng, tanpa beban, meskipun hanya untuk beberapa menit di bawah langit yang meledak-ledak. Saat ini, setiap kali kembang api meletus di malam tahun baru, saya selalu teringat pada mereka. Saya teringat pada aroma parfum Elara yang bercampur dengan dinginnya malam, dan ekspresi wajah Julian yang penuh dengan pemujaan sekaligus penderitaan. Kisah mereka adalah pengingat bahwa di balik kemegahan setiap pesta, selalu ada cerita-cerita kecil yang tidak pernah diceritakan. Rahasia-rahasia yang disimpan rapat di balik pintu yang terkunci, dan cinta yang tumbuh di tempat-tempat yang paling tidak mungkin. Cinta terlarang mungkin tidak pernah berakhir dengan bahagia, namun ia memberikan warna yang paling tajam dalam kanvas kehidupan yang seringkali terasa pudar dan monoton. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat menghargai ketertiban dan kepatuhan. Namun hati manusia tidak pernah benar-benar bisa dijinakan. Ia akan selalu mencari jalannya sendiri, mencari kehangatan di tengah musim dingin yang paling ekstrim sekalipun. Kisah Elara dan Julian adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal waktu, tidak mengenal status, dan seringkali tidak mengenal logika. Ia adalah kekuatan alam yang bisa menghancurkan sekaligus menyembuhkan dalam waktu yang bersamaan. Dan di malam pergantian tahun itu, kekuatan itu meledak lebih terang daripada kembang api manapun di dunia ini. Sekarang, bayangkan jika Anda adalah salah satu dari mereka. Bayangkan rasa takut yang beradu dengan keinginan yang tak terbendung. Bayangkan sentuhan tangan yang terasa seperti sengatan listrik, di tengah kerumunan yang tak menyadari apapun. Itulah esensi dari gairah yang sesungguhnya. Sesuatu yang membuat Anda merasa sangat hidup, sekaligus sangat terancam. Dan mungkin, itulah alasan mengapa kisah-kisah seperti ini akan selalu ada.
selama manusia masih memiliki hati yang bisa berdetak dan jiwa yang bisa merindu. Setiap tahun baru membawa janji akan perubahan. Namun bagi sebagian orang, perubahan yang paling besar justru terjadi di dalam kegelapan, jauh dari sorotan lampu dan kamera. Perubahan itu tidak terjadi pada angka-angka di kalender, melainkan pada bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Elara mungkin tetap menjadi istri Adrian, dan Julian mungkin sudah berada di belahan dunia yang lain. Namun mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Mereka telah melewati ambang batas yang tidak bisa ditarik kembali. Mereka telah mencicipi buah terlarang, dan meskipun rasanya pahit di akhir, manisnya akan selalu tertinggal di lidah mereka selamanya. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani hanya dengan mengikuti aturan orang lain. Meskipun saya tidak membenarkan pengkhianatan, saya tidak bisa tidak mengagumi kejujuran perasaan yang mereka tunjukkan di saat-saat paling sulit. Dunia ini penuh dengan kepura-puraan, dan menemukan sesuatu yang nyata, meskipun itu terlarang, adalah sebuah kemewahan tersendiri. Jadi, saat kembang api meletus di tahun-tahun mendatang, cobalah untuk melihat lebih dekat ke arah kegelapan di antara cahaya-cahaya itu. Siapa tahu, Anda mungkin akan melihat bayangan dua orang yang sedang berpelukan, mencari perlindungan di dalam cinta yang seharusnya tidak pernah ada, namun terasa begitu benar bagi mereka. Itulah keindahan sekaligus tragedi dari cinta terlarang. Ia adalah api yang menerangi malam, namun juga api yang bisa menghanguskan rumah. Dan bagi Elara dan Julian, mereka lebih memilih untuk terbakar dalam gairah daripada mati kedinginan dalam kesunyian. Sebuah pilihan yang mungkin terdengar gila bagi banyak orang, namun terasa sangat masuk akal bagi mereka yang pernah benar-benar mencintai. Kisah tentang Elara dan Julian ini memberikan kita perspektif baru tentang bagaimana sebuah momen singkat bisa mengubah arah hidup seseorang selamanya. Di tengah gemerlap perayaan tahun baru, seringkali kita lupa bahwa ada drama-drama manusia yang lebih besar sedang berlangsung di balik layar. Cinta terlarang yang romantis dan menggairahkan ini bukanlah sekadar fantasi, melainkan realitas yang terjadi di sekitar kita, mungkin bahkan pada orang-orang yang paling tidak kita sangka. Terima kasih telah menyimak kisah yang penuh dengan emosi dan rahasia ini hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh sisi emosional Anda atau membuat Anda merenungkan arti cinta dan kesetiaan, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar mengenai apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Elara atau Julian. Apakah Anda akan memilih logika atau mengikuti kata hati? Pastikan juga untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan mendalam lainnya yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, di mana setiap rahasia memiliki suaranya sendiri.